Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan ya, luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Apa kabarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Yuk mari kita mau beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terima kasih buat tim PAW ya dari pelayanannya. Yuk silakan dipersiapkan Alkitabnya, catatannya, bukunya, atau elektroniknya, silakan disiapkan semuanya ya. Hari ini kita akan terima firman Tuhan. Saya mau tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada benih firman yang tertabur dengan sia-sia. Amin. Semuanya mau kita serap penuh, sehingga nutrisi rohani dari firman Tuhan yang kita terima, itu juga full ada dalam hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau makan sampai kenyang. Amin. Betul Bapak Ibu? Ya, jangan diet ya hari ini ya, nggak perlu diet rohani itu ya. Yuk, langsung makan sampai kenyang. Mari kita langsung buka saja di Wahyu pasal yang ketiga. Ada di Wahyu pasal yang ketiga, ayat ke-14 sampai 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Kepada jemaat di Laodikia. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, silahkan langsung ditandai ayat ini. Yaitu satu perikop penuh hari ini kita akan belajar hal ini. Tapi saya akan bacakan, Bapak Ibu nanti bisa perhatikan. Saya akan bacakan di 3 ayat pertama, yaitu ayat 14, 15, dan 16. Bapak Ibu silakan dengarkan baik-baik dan perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Ini isinya firman Tuhan ya. Kita mengaminkan isinya firman Tuhan. Bukan berarti itu terjadi pada kita gitu ya. Tapi kita meyakini bahwa prinsip firman, prinsip kebenaran firman yang ada di sini, itu ya dan amin. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang be passionate. Apa itu be passionate? Ya ini bahasa Inggris gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesianya adalah satu kata. Bergairahlah. Apa Bapak Ibu? Sama-sama saya, 1, 2, 3, bergairahlah. Artinya orang yang punya gairah, orang yang punya hasrat, itu pasti adalah orang yang akan semangat dalam hidupnya. Amin. Kenapa? Karena ada gairah, ada sesuatu yang ingin didapat, ada sesuatu yang didambakan di dalam hati dan pikirannya. Bahkan mungkin setiap hari, setiap saat, yang dipikirkan adalah hasrat dan gairah yang dia inginkan. Betul? Kalau orang punya hasrat, orang punya gairah, dia pasti hidup dengan antusias. Amin. Hidup dengan penuh semangat. Setiap harinya dia kerjakan dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh energi. Bukan lemes Bapak Ibu kayak kekurangan vitamin D ya. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang punya gairah, orang yang punya semangat akan melakukan segala sesuatunya dengan semangat, dengan sukacita, dengan antusias. Dan tambahannya adalah dengan segenap hati. Dengan apa? Dengan segenap hati. Nah ini adalah be passionate. Bergairahlah. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, slide-nya bisa dilanjut. Nah di dalam dunia ini, saya tahu gitu ya, bahwa dunia ini itu mempunyai daya tarik buat setiap kita. Amin. Dunia ini punya daya tarik. Tetapi di balik itu juga dunia ini tuh punya tuntutan yang luar biasa. Untuk kita mencapai sesuatu, untuk kita menerima pencapaian, itu ada sesuatu yang dikorbankan. Yang utama adalah waktu kita. Apa Bapak Ibu? Waktu kita. Yang utama adalah waktu kita. Jadi dunia ini dengan segala kemegahannya, itu mempunyai tawaran buat setiap kita, mempunyai daya tarik yang luar biasa buat kehidupan kita.
Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga harus tahu bahwa di balik daya tarik itu dunia juga mempunyai tuntutan yang luar biasa. Artinya apa? Hari-hari ini bahkan semakin hari makin terlihat jelas bagaimana karakter dari dunia kita ini yang berusaha menarik kita untuk tenggelam di dalamnya. Ada banyak sekali daya tarik kesuksesan, ada banyak sekali daya tarik kekayaan secara materi. Tetapi juga untuk memenuhi itu, kita dituntut untuk memberikan sesuatu yang lebih. Dan celakanya, ketika kita menuruti setiap prinsip dunia, ketika kita menuruti setiap daya tarik yang dunia tawarkan, pada akhirnya kita jadi mencurahkan waktu, kita jadi mencurahkan energi di sana. Dan hukumnya adalah kalau kita membayar sesuatu, maka kita akan dapatkan sesuatu. Seberapa besar engkau bayar, sebanyak itulah yang kau dapatkan. Itu adalah hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dunia ini. Yang beda adalah fokusnya. Tetapi ketika kita berfokus pada daya tarik dunia, maka lambat laun kesuksesan itu akan kita dapat. Betul? Orang yang bekerja keras dan bekerja cerdas, itu akan sukses. Baik itu anak Tuhan maupun bukan. Percayalah hal ini. Karena itu sudah terjadi. Tapi yang membedakan apa? Apakah setiap kesuksesannya jadi berkat atau tidak? Itu bedanya ada di situ antara anak Tuhan atau bukan. Tetapi semua orang yang bekerja keras dan bekerja cerdas pasti akan sukses secara materi terutama. Nah biasanya daya tarik dunia ini, ketika kita sudah sampai di titik yang tinggi, kita ini akan dibawa kepada yang namanya zona nyaman. Amin. Halo, di sini siapa yang mau hidupnya nyaman? Angkat tangannya. Yang mau hidupnya nyaman, yang mau hidupnya tenang. Saya rasa semua gitu ya. Pada dasarnya kita manusia menginginkan kenyamanan dan ketenangan. Tetapi ada bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Yaitu tanpa sadar, ketika kita terjebak dalam zona nyaman kita jadi mulai mengurangi setiap usaha atau upaya, kita jadi mulai mengurangi setiap resource atau sumber daya yang kita berikan atau yang kita korbankan. Next, berikutnya. Nah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segala keduniawian itu membuat kita semua itu jadi sibuk. Saya bilang tadi ya, di dunia ini ada daya tarik dan juga di balik itu ada tantangannya. Tapi semuanya itu seringkali menyita banyak waktu kita. Dan seringkali juga itu membutakan mata kita. Sehingga, perhatikan ini, sehingga makna dalam ibadah itu jadi tidak lagi penting dalam hidup kita. Pertanyaan saya, masihkah Bapak Ibu dan saudara sekalian merasa eman ya, bahasa Mojosarinya itu eman ya. Merasa eman kalau Bapak Ibu sehari atau sekali saja tidak datang ke gereja. Yang masih merasakan itu, puji Tuhan. Berkat Tuhan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi masihkah pertanyaannya, masihkah kita eman untuk ninggal satu ibadah saja dengan keperluan apapun? Masihkah kita ini sayang ketika kita ini melewatkan sesi-sesi ibadah kita, baik secara korporat ataupun secara pribadi? Dan saya mau bawa lebih dalam lagi, pertanyaannya adalah, masihkah kita ini masih punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Baik dalam kehidupan sehari-hari kita, maupun di dalam komunitas kita. Halo, amin? Masihkah ada kerinduan itu? Masihkah ada keinginan untuk saya melayani Tuhan? Untuk saya berfungsi dimanapun saya berada. Walaupun di rumah, di keluarga, dan juga di tempat di mana saya berada. Khususnya bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di dalam komunitas kita ini, komunitas Salahbaik Mojosari. Amin? Halo, amin? Pelayanan, banyak dari hamba-hamba Tuhan sekarang berkata, pelayanan itu bukan cuma di gereja, betul? Pernah dengar hal ini?
Betul semuanya? Pelayanan itu cuma di gereja. Pelayanan juga adalah pekerjaan kita. Betul? Pelayanan juga adalah kehidupan di keluarga kita. Betul? Tapi yang lupa, sering dilupakan. Pelayanan di pekerjaan, pelayanan di keluarga. Tapi yang akhirnya apa? Pelayanan di gereja tidak lagi dianggap pelayanan. Halo Bapak Ibu? Karena dulu banyak orang yang tidak bisa membagi waktunya, sehingga hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa, oh ya, pelayanan di keluarga, pelayanan di pekerjaan. Tetapi apa yang banyak terjadi? Pelayanan yang ada di dalam gereja itu juga ditinggalkan. Padahal Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pelayanan kita itu mencakup semua aspek, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, maupun dalam pekerjaan kita, maupun juga di dalam komunitas atau tempat di mana Tuhan mempercayakan kita ditempatkan. Amin? Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, masih adakah passion dalam diri kita? Masih adakah hasrat bagi kita? Itu untuk memberi lebih lagi buat Tuhan. Memberi bukan hanya soal perpuluhan dan kolektor Bapak Ibu, enggak. Tapi tentang bagaimana we give, kita memberi semua apa yang ada dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ya kalau ditulis dalam kitab Wahyu kepada malaikat jemaat di Laodikia. Pertanyaannya adalah suam-suam kuku, Bapak Ibu. Apa itu suam-suam kuku? Firman Tuhan katakan, suam-suam kuku adalah tidak panas dan juga tidak dingin. Anget ya opo gitu Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan gini, kalau Bapak Ibu pernah lihat dispenser ya? Pernah lihat? Ada yang dingin, ada yang panas gitu ya. Terus habis gitu loh, apakah air aqua biasa enggak pakai dispenser itu suam-suam kuku? Bukan Bapak Ibu. Tapi suam-suam kuku itu gambarannya seperti ini. Mari panas, diadem no maneh, dipanas no maneh, diadem no maneh, dipanas no maneh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Meletek. Bapak Ibu pernah makan masakan yang diangeti, pernah makan? Coba habis taruh kulkas, besok pagi diangeti, lebokno kulkas meneh diangeti. Rasane apa Bapak Ibu? Mantap? Enggak, ya. Enggak enak. Sama, ya itulah suam-suam kuku. Jadi mari panas, diademno, dipanasno maneh, diademno maneh, dipanasno maneh. Jadinya apa? Enggak enak. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan katakan apa? Tidak panas dan tidak dingin. Artinya perhatikan ini, suam-suam kuku, di dalam suam-suam kuku, itu ada sesuatu yang berkurang. Sama-sama saya, suam-suam kuku ada sesuatu yang berkurang. Artinya ada satu hal yang berkurang di dalam kepanasan atau kedinginan kita. Sehingga menjadi suam-suam kuku. Itu loh Bapak Ibu, ada sesuatu apa yang berkurang. Next. Slide-nya. Nah, Wahyu 3 ayat 14 ayat 2, Wahyu 3 pasal 4, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 menggambarkan tentang bagaimana kesuaman. Tuhan tahu jemaat Laodikia itu jemaat yang haleluya, jemaat yang baik gitu ya. Tetapi karena ada kesuaman di dalamnya, Tuhan bilang apa? Karena engkau itu enggak panas dan enggak dingin. Di mulutnya Tuhan, kalau diumpamakan sebagai makanan, di mulutnya Tuhan rasanya tidak nyaman. Amin. Tadi Bapak Ibu tak tanya itu, ya apa panganan lek dingeti dilebokno kulkas, dingeti dilebokno kulkas. Rasane ambyar, betul Bapak Ibu ya? Ya sama. Kalau kita panas dingin, suam-suam kuku, di mulutnya Tuhan rasanya kita apa? Loh, halo? Di mulutnya Tuhan rasanya ambyar. Sama. Ambyar Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, masihkah kita punya hasrat dan gairah yang sama buat Tuhan? Tidak cuma hanya dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi juga di dalam komunitas kita, di tempat kita, di mana kita ditempatkan. Amin.
Halo, amin. Ya, hari ini kita akan lihat betul-betul tentang bagaimana kita ini, betapa hidup kita itu harus bergairah Bapak Ibu di dalam Tuhan. Karena kalau kita stop, kita berkurang, tadi saya bilang apa? Kalau kita berkurang, dari yang panas berkurang saja, dari yang dingin lalu berkurang, hati-hati. Ketika ada sesuatu pengurangan itu, kita sedang menuju ke arah suam-suam kuku. Amin Bapak Ibu, halo? Amin. Dikatakan di sini, orang yang suam-suam kuku. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, orang yang suam-suam kuku adalah seperti ini. Tolong ditampilkan ayatnya dulu, Wahyu 3 ayat 17. Oke, ayat 17. Nah, ini adalah firman Tuhan untuk orang yang suam-suam kuku. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena tanpa gairah itu buat Tuhan, seberapa baik pun keadaan kita sekarang, itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang suam-suam kuku, yang ada pengurangan dalam hidupnya buat Tuhan, itu sama Tuhan, penilaian Tuhan atas orang itu. Apa pertama tadi? Terus berikutnya? Malang. Malang, bukan kota Malang ya, Malang, nasibnya Malang gitu ya. Ketiga apa Bu? Miskin. Yang ketiga Bu? Yang terakhir apa? Telanjang loh Bapak Ibu. Haleluya. Karena kesuaman dalam kehidupan kita, membuat kita jadinya tidak ada artinya, betul? Dengan segala kesuksesan dan dengan segala hal yang kita miliki. Tapi kalau kita kekurangan gairah sama Tuhan, sesungguhnya semuanya itu sia-sia, tidak ada artinya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja keras mati-matian, Bapak Ibu dapatkan banyak hal, dan orang masih bilang Bapak Ibu miskin, sia-sia enggak? Halo Bapak Ibu? Sia-sia. Apalagi ini Tuhan yang bilang. Dengan segala kemampuan, dengan segala Bapak Ibu upaya Bapak Ibu nontok jedok luar biasa. Tapi ketika hasrat dan passion itu, gairah buat Tuhan itu turun, hilang dan menjadi suam-suam kuku. Tuhan bilang apa? Kita masih buta, kita masih telanjang Bapak Ibu. Halo amin. Ini bukan saya yang bilang, firman yang bilang. Hari ini saya hanya sebagai penyampai pesan Bapak Ibu. Ini adalah pesannya dari firman Tuhan. Nyatanya itu seperti itu. Jadi kehilangan gairah, kehilangan hasrat, itu fatal dalam kehidupan kita. Kalau kita kehilangan gairah, kehilangan hasrat buat Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan itu sangat fatal Bapak Ibu. Kenapa? Yang Tuhan inginkan bukan cuma kehadiran kita secara fisik, tapi juga kehadiran rasa dalam hati kita buat Tuhan. Ada rasa yang menggelora buat Tuhan. Ketika engkau panas sepanas api yang membara, dan engkau sedingin seperti es di kutub utara. Ya. Pas ya kata-katanya ya. Panas membara, es seperti kutub utara. Artinya apa? Panas dan dingin luar biasa buat Tuhan. Itu Tuhan perhitungan baik-baik. Tapi kalau itu semua berkurang, drop, semuanya jadi sia-sia Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Ini firman. Ini firman. Itulah pada nyatanya Bapak Ibu. Karena itu berarti harus ngapain? Berarti tidak boleh suam-suam kuku. Berarti harus panas. Enggak panas ya berarti harus dingin.
Segila itu buat Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan separuh hatimu, dengan separuh jiwamu. Waduh, separuh jiwaku pergi. Gitu firman-Nya Bapak Ibu. Dengan separuh akal budimu, betul? Salah. Apa yang betul Bapak Ibu? Dengan segenap? Dengan segenap? Haleluya Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan inginkan kita apa? Dengan segenap. Enteng Bapak Ibu? Tidak. Itulah faktanya, itulah realitanya. Tidak ada yang enteng Bapak Ibu. Tidak mudah dan tidak ringan. Tetapi memang itulah yang Tuhan harapkan dari setiap kehidupan kita. Bukan soal enteng gak enteng, tapi tentang bagaimana kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap. Dengan segenap. Amin. Katakan sama saya, dengan segenap. Dengan segenap. Nah, amin, puji nama Tuhan. Sebelum saya akan masuk ke dalam bagian poin-poinnya, saya mau bilang begini. Saya pernah dengar, Bapak Ibu pernah dengar gak lagu ini? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Pernah dengar? Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan apa Bapak Ibu? Bahkan tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Referennya apa? Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Nah, stop Bapak Ibu. Biasanya di bagian ini banyak yang nangis ini. Aduh Tuhan, Engkau berkorban buat aku. Wah, ini biasanya part ini banyak yang nangis ini lagunya ya. Terus habis gitu lanjut referennya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Nangisnya lebih kencang lagi Bapak Ibu. Aku dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati aku luar biasa. Tapi lupa, lagunya cuma separuh Bapak Ibu. Ya, depannya kata-katanya apa? Kemanakah aku dapat pergi? Artinya apa? Tuhan ingin kita dekat. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Apa kata-kata berikutnya? Bahkan seluruh pengabdianku apa? Tak bisa membalas kesetiaanmu. Bapak Ibu saya mau bilang, kalau seluruh pengabdian saja tidak cukup membalas kesetiaan Tuhan, apalagi kalau separuh pengabdian. Halo Bapak Ibu, dengarkan kata-kata saya ini. Kalau seluruh pengabdian saja tidak cukup untuk balas kesetiaan Tuhan, apalagi separuh pengabdian hidup kita. Amin. Kalau utuh saja itu masih enggak cukup, apalagi mbok longi Bapak Ibu, mbok titili pengabdianmu. Amin. Tuhan cuma dikasih opo biasa nih, dikasih indah sampai dikasih buntut, dagingi tengahnya dipangan kabeh lah. Oh, jadi lapar saudara ya. Ingat-ingat ikan bakar gitu. Tapi ya seperti itu. Seluruh aja loh Bapak Ibu, enggak cukup, apalagi cuma sebagian apa separuh. Amin Bapak Ibu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi inilah firman. Nyatanya kita memang diajak Tuhan untuk ke arah bahwa kita memberikan segenap kehidupan kita. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu ini sesuatu yang butuh waktu dan butuh usaha. Tapi yuk kita mau mulai langkahkan hidup kita ke sana. Amin? 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 Tidak bisa hari ini. Bukan berarti besok atau tahun depan tidak bisa. Amin? Justru engkau tidak bisa hari ini. Dengan engkau mau melangkah, engkau mau belajar, engkau dengarkan firman, engkau renungkan firman, engkau lakukan firman. Lama-lama bahkan tanpa Bapak, Ibu, dan Saudara sadari, kita ini sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin? Mau belajar sama-sama?
Oke, langsung kita akan masuk ke poin yang pertama. Jadi untuk supaya kita ini tidak menjadi suam-suam kuku, supaya kita tidak dinilai miskin oleh Tuhan, tidak dinilai buta oleh Tuhan, dan tidak dinilai telanjang oleh Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan mau kita beli dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa ini? Emas ilahi. Wahyu 3 ayat 18. Silakan ditandai, saya akan bacakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Yang harus dibeli supaya Tuhan tahu, Tuhan menilai kita, bukan tahu ya, tapi Tuhan menilai kita, melihat kita kaya adalah emas ilahi. Apa? Emas ilahi. Next. Kembalikan ke PPT-nya. Lah emas ilahi itu apa? Emas ilahi itu bukan hanya berhenti di uang, Bapak Ibu, atau pada di materi. Tapi emas ilahi itu berbicara tentang semua anugerah yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Kekayaan dalam hikmat-Mu. Amin. Kekayaan dalam damai sejahtera-Mu, amin. Kekayaan dalam kesalehan-Mu, dan sebagainya yang sudah Tuhan sediakan. Jadi emas ilahi itu adalah harta surgawi. Emas yang telah teruji. Firman Tuhan katakan, ketika kita kumpulkan harta di surga, maka ngengat dan rayap tidak akan merusaknya. Amin Bapak Ibu. Nah yang pertama yang harus dibeli adalah emas ilahi. Apa berarti yang kita cari? Harta surgawi. Kita hidup di dunia ini ketika kita bekerja dan mencari nafkah. Itu adalah tanggung jawab kita, betul? Tetapi sesungguhnya yang kita kejar bukan itu. Itu adalah tanggung jawab, betul? Kerja, mencukupi kebutuhan hidup, itu tanggung jawab. Amin? Tapi untuk berikutnya, tujuan kita yang sesungguhnya adalah untuk kita ini memiliki harta surgawi. Yang kita kejar, yang kita beli. Seberapa banyak kita membeli harta surgawi, membeli emas ilahi. Memikirkan segala sesuatu yang ilahi. Menenggelamkan diri kita dalam sesuatu yang ilahi. Artinya, bagaimanakah dalam keseharian kita mau mengarahkan tujuan hidup kita untuk memenuhi kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang ilahi loh Bapak Ibu. Harta ilahi kita. Karena itu dikatakan, untuk kita ini jadi kaya di hadapan Tuhan, kita ini harus beli emas ilahi. Emas yang teruji. Amin Bapak Ibu. Emas yang tidak leleh atau tidak rusak ketika dibakar dengan api. Sebagaimana setiap hari kita menenggelamkan diri kita dalam hal yang ilahi. Bapak Ibu tadi saya bilang, untuk emas tadi apa? Beli. Apa Bapak Ibu? Beli. Namanya beli. Berarti bayar. Karena firman Tuhan katakan beli, bukan bonus, bukan gratisan. Artinya kalau firman Tuhan bilang beli, berarti ada harga yang harus dibayar. Memang untuk kita terus-menerus mengejar sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Untuk mengarahkan pandangan kita pada pemenuhan kehendak Tuhan. Untuk mengarahkan hidup kita, untuk memenuhi hidup kita dengan firman-Nya. Untuk sungguh-sungguh hidup dalam kesalehan ibadah kita. Apa itu kesalehan? Saleh itu menggambarkan orang yang rajin ibadah, Bapak Ibu. Ya, apa saleh itu? Orang rajin ibadah. Kalau Soleh itu papanya Kevin, ya. Suaminya Tante Lisa. Lah, ini saleh gitu ya. Saleh. Ya, biar enggak tegang Bapak Ibu ya. Saleh itu adalah rajin beribadah. Nah, yuk untuk kita dapat emas ilahi, memang harus ada harga yang dibayar. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Jadi bukan berarti kita datang gereja atau ibadah itu terus berarti wah
Enggak perlu ada harga yang dibayar. Pokoknya Tuhan yang memberi. Enggak, firman Tuhan katakan apa? Beli Bapak Ibu, ada harga yang harus dibayar. Amin. Oke, itu yang pertama adalah emas ilahi. Yang kedua, pakaian putih. Wahyu 3 ayat 18 saya akan lanjutkan. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Apa itu pakaian putih? Pakaian putih adalah berbicara tentang kekudusan dan juga kebenaran. Artinya, kita dalam kehidupan kita harus terus jaga kehidupan kita ini kudus dan juga hidup benar. Saya kalau bicara tentang ini, saya ingat terus doa yang selalu tugas dari Tante Etin ya, di doa Daniel. Selalu doa Daniel itu mendoakan supaya jemaat hidup benar, mengajar hidup benar. Betul ya Tante ya? Selalu ada tugasnya itu. Saya sering dapat di poin itu. Nah ini firman Tuhan katakan, supaya kita tidak miskin, maka kita harus beli apa? Emas ilahi. Yang kedua, kita beli apa? Pakaian putih. Bertindak dengan benar dan kudus sesuai firman Tuhan. Menjagai kehidupan kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat sesuai firman Tuhan. Lah ini memang kadang nggak mudah Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Apa contohnya? Contoh paling nyatanya apa? Disiwak koncone, betul? Soalnya ambek koncone diomongi, rek, iki ono lebihane proyek. Nah, betul? Ada lebihane proyek. Wis ayo meneng-menengan ae, kabeh podo entuke bagi roto, betul ya Bapak Ibu ya, kabeh podo kecipratane, betul? Loh, ini jangan ngomong wadul dulu lah Bapak Ibu ke bosnya. Enggak mau nerima loh, apa katanya? Munafik kon, betul? Munafik, kakean gaya, sok suci, betul? Lah itu harga yang harus bayar ya, dikatai munafik, sok suci ya, itu tadi harganya. Ngerti Bapak Ibu? Ya, harganya itu enggak kita bicara harga itu enggak melulu soal uang, enggak. Tapi soal bagaimana jiwa kita, soal bagaimana perasaan kita, hati kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Ya itu loh harganya yang harus dibayar. Lah untuk buat kudus, buat benar, itu juga ada harganya. Amin Bapak Ibu. Kadang itu rasanya kita ini kayak nggak nyaman gitu. Tapi yuk please, saat kita mau benar-benar beli pakaian putih itu, artinya kita memenuhi hidup kita dengan tindakan yang benar dan tindakan yang kudus. Maka niscaya kehidupan kita tidak akan ada lagi ketelanjangan. Apa ketelanjangan itu? Berbicara tentang aib. Bapak Ibu, betul? Supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Artinya kalau kita tidak telanjang, itu tidak dapat dipermalukan atau dipersalahkan. Dihina mungkin bisa, tetapi tidak pernah bisa menyalahkan. Kenapa? Karena kehidupan yang sudah benar, kehidupan yang sudah kudus. Apakah kebenaran dan kekudusan itu karena kita? Enggak. Kita hanya berusaha. Tapi sumbernya adalah dari mana? Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudusnya yang Dia berikan pada kita, sehingga kita ini mampu hidup benar dan mampu hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Yuk sebagaimana dalam setiap hari, bagaimana pilihan kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Atau dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memilih pilihan yang kudus dan yang benar? Mari kita sama-sama belajar. Amin Bapak Ibu. Ini, beli pakaian putih. Yang ketiga, yang terakhir. Yang perlu dibeli adalah minyak. Ya, Wahyu 3 ayat 18, saya lanjutkan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, minyak ini bukan minyak lengok letik Bapak Ibu ya, bukan. Gitu ya. Waduh, tambah ditaruh mata tambah kelet kabeh, perih kabeh gitu ya. Tapi kalau saya lihat di bahasa aslinya, minyak di sini itu adalah seperti salep mata Bapak Ibu. Ya, seperti salep mata. Mungkin kalau zaman sekarang kayak ini ya, CR ya, Indositrol gitu mungkin ya. Atau apa gitu, salep mata lah intinya. Nah,
Saat kita ini kehilangan gairah kita, Bapak Ibu, mata rohani kita itu jadi buta. Kalau kita jadi buta, kita ini tidak lagi bisa menyadari keadaan diri kita, sulit melihat kebenaran itu seperti apa, hilang arah dalam kehidupan kita. Kita jadi susah dalam menentukan mana yang benar, mana yang enggak. Kenapa? Karena kita buta. Lah, minyak atau salep mata itu berbicara tentang buah dari upaya kita untuk mengkondisikan diri kita penuh dengan firman dan juga hadirat Tuhan. Ketika engkau bangun lebih pagi, untuk engkau memenuhi dirimu dengan hadirat Tuhan, dengan firman-Nya, itulah minyak yang dimaksud. Ketika dalam kelelahanmu, engkau tetap berusaha untuk menyembah Tuhan. Ketika engkau di dalam kesulitan dan kesesakanmu, engkau terus berupaya untuk menyembah Dia, untuk mengucap syukur bagi Dia. Setiap jerih payah, setiap rasa lelahmu, itulah minyak, itulah salep bagi mata kita, supaya kita tidak lagi buta. Amin? Amin? Itu loh Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, ada yang perlu kita beli tadi apa? 3. Yang pertama, emas ilahi. Yang kedua, pakaian putih. Yang ketiga apa? Minyak. Supaya mata kita ini bisa melihat. Itulah yang harus kita beli Bapak Ibu. Kata beli, sekali lagi saya bilang, berarti ada harga yang harus dibayar. Namanya orang beli itu berarti bayar. Amin Bapak Ibu. Yuk lihat diri kita. Sudahkah kita ini punya 3 barang ini? Kalau kita belum punya 3 barang ini, kita ada dalam kita mulai menuju fase di mana ada kesuaman dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Lihat ya. Mari kita pelajari. Lihat. Sudahkah kita punya 3 barang ini tadi yang sudah saya jelaskan dalam firman? Apakah ini penting? Penting Bapak Ibu. Next slide-nya. Nah, tujuan dari barang-barang tersebut, emas ilahi, pakaian putih, minyak atau salep mata, itu adalah pertobatan dan juga hubungan dengan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita itu harus selalu ada titik balik Bapak Ibu. Yang buat kita itu terus berfokus pada Tuhan. Fokus kita itu tidak hanya berbicara tentang perhatian saja atau tentang bagaimana kita ini melihat Tuhan saja. Tapi fokus kita ini juga berbicara tentang seberapa bergairah kita sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Perhatikan. Ketika kita melayani Tuhan, saya mau sampaikan ini buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Akan selalu ada harga yang harus dibayar. Camkan ini baik-baik dalam pikiran Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ketika kita melayani Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Layani Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Termasuk apa? Termasuk mungkin waktumu. Bersama-sama dengan siapa? Bukan cuma waktu buat kita saja, tapi waktu juga mungkin bersama-sama dengan keluarga. Memang kalau diomong berkurang, ya saya akan bilang, pasti akan berkurang. Seorang pelayan Tuhan itu waktunya juga pasti akan berkurang. Tapi bukan berarti tidak ada. Minta hikmat Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita. Untuk kita itu bisa memanage waktu kita. Amin? Halo, amin? Saya tahu, penting kok Bapak Ibu keluarga itu. Itu sangat penting. Betul, sangat penting. Tapi kalau ditanya, apakah melayani Tuhan juga memakan waktu yang seperti itu? Ya, Bapak Ibu. Karena itu, ini contoh saja, ini contoh. Saya sendiri. Saya selalu mengusahakan gitu ya. Setiap minggu sore, saya selalu ngajak istri saya keluar, Bapak Ibu. Enggak tahu alah ide-idean ke Mojosari,
Atau kalau agak jauhan dikit ya ke Mojokerto, Bapak Ibu. Kenapa? Untuk membangun waktu berkualitas bagi saya dan juga istri saya. Waktunya banyak? Enggak. Mungkin cuma berapa, sayang? Ya. Tiga jam, ya mungkin cuma 3 jam gitu ya. 3 jam, 4 jam. Tapi saya dan istri berusaha gitu ya. Ya karena kan tiap hari saya masih harus ngurusi rumah, lalu juga bantui papa untuk ngerawat bunda gitu. Dan istri saya kerja di perusahaan gitu ya, yang pulangnya juga sore terus gitu. Itu pun saya juga sore kalau memang benar-benar gak lagi kecapean dua-duanya, pasti kami sempatkan untuk makan keluar atau kemana. Gitu, sebentar, walaupun sebentar. Kenapa? Ya itu kehidupan pelayan Tuhan Bapak Ibu. Halo, amin. Kehidupan pelayan Tuhan. Kalau dia mau waktunya berkurang, pasti Bapak Ibu. Pasti. Tetapi minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa atur waktu kita, untuk kita punya waktu berkualitas dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Mengerti ya? Waktu berkualitas dengan ibadah, dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Enggak, artinya gini ya. Kita kembali lagi sama firman Tuhan ya. Bahwa pelayanan kita ya di dalam rumah ini, di dalam komunitas ini, passion Bapak Ibu apa? Passion, gairah kita. Saya rindu loh Bapak Ibu, pelayanan itu kalau zaman dulu itu ya, wah saya ini, ini sedikit cerita lah ya sebelum saya akan tutup. Zaman saya dulu Bapak Ibu, kalau dulu kakak rohani saya bilang, ayo Andre, pelayanan. Firmannya pada zaman dulu, saya sekarang nggak pernah dengar firman ini. Dulu firmannya adalah, kalau Tuhan memanggil engkau untuk melayani, mempercayakan posisi buat engkau, lakukan itu. Itu firmannya dulu gitu. Lagunya apa? Ku jawab ya, dengar dia panggil nama saya. Loh sekarang ini Bapak Ibu, saya kok heran. Dipanggil-panggil gak ada sih yang nyaut gitu ya. Loh padahal ini firman loh Bapak Ibu. Loh ini kenyataan loh, ini passion loh, ini gairah loh. Loh sungguhan Bapak Ibu, sungguhan ini. Ya. Nah, passion itu juga berbicara tentang bagaimana kita juga melayani atau berfungsi di dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini tentang gairah, ini tentang passion. Masihkah kita ini masih kepingin datang sama bunda, datang sama saya, bun, saya ini loh bun rindu melayani. Loh ayo, bun saya ini loh, saya ini loh kepingin melayani ini. Ayo, monggo, mari. Ayo Bapak Ibu, kita gerak bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng. Supaya apa? Kalau orang yang punya passion melayani, orang punya passion melayani. Passion yang ngelumpuk dadi siji. Ketika Tuhan mengecap rosone komunitas ABC Mojosari, rasanya nikmat di dalam mulutnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena puanas, bergelora, bergairah. Ketika Tuhan nikmati, Bapak Ibu pernah makan sop anget-anget Bapak Ibu? Kalau ngeluh, hilang langsung ngeluh nih, betul? Kalau wego gitu, masuk angin langsung gelegean ya. Rasanya seperti itu Bapak Ibu, amin? Yuk, mari sama-sama kita punya gairah buat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Saat kita punya gairah, saat kita punya hati yang bergelora buat Tuhan, saya percaya kita ini akan jadi yang namanya favoritnya Tuhan. Amin. Amin. Jadi makanan atau jadi hal yang sungguh-sungguh jadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Dan perhatikan ini, ketika engkau jadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, enggak usah minta, enggak usah kakean pola. Tuhan sudah menyediakan berkatnya buat engkau. Tuhan sudah sertai engkau dan Tuhan sendiri akan bawa engkau dalam jalannya. Menjadi pribadi yang bergairah,
menjadi pribadi yang disukai Tuhan, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.